Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Bambang di mata pelajaran PPKN kelas 12. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka sekalipun waktu sekarang masih kondisi PPKM melalui daring atau online. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Tentu saja dalam hal ini kita akan membahas dulu tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban. Warga negara tentu punya hak dan punya kewajiban. Alangkah baiknya kalau hak dan kewajiban itu dilaksanakan beriringan, artinya berkesinambungan, artinya harmonis, seimbang antara hak dan kewajiban ini. Jangan hanya sekedar menuntut hak tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban. Atau sebaliknya hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah mendapatkan hak. Apa itu sebenarnya hak? Hak itu adalah sesuatu yang semestinya diterima. Kewajiban adalah sesuatu yang semestinya dikerjakan. Sebagai contoh di sekolah bahwa guru itu wajib mengajar, kemudian punya hak memberi nilai pada pelajar atau murid. Sedangkan murid itu punya kewajiban belajar dan punya hak mendapatkan nilai yang baik dari hasil belajarnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus mematuhi semua peraturan baik yang ada dalam negara, baik di suatu daerah maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Saya yakin di setiap wilayah atau lingkungan rumah atau sekolah pasti ada peraturan-peraturan yang berlaku yang tentu saja harus dipatuhi oleh warga-warga tersebut, baik warga negara di negara, baik warga sekolah di sekolah, baik warga rumah di rumah keluarga masing-masing. Saya yakin bahwa pengertian hak tadi sudah disebutkan. Pertama adalah yang jelas bahwa hak ini sesuatu yang semestinya diterima. Kemudian kewajiban itu sesuatu semestinya yang dikerjakan. Kemudian untuk warga negara, kita akan membahas dulu warga negara. Siapa sih warga negara? Kenapa terjadi pengingkaran dalam sebuah negara di dalam kehidupan warga negaranya? Nah, ini pasti ada yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Di pelajaran PPKN kelas 12 ini tentu warga negara ini sudah dibahas di kelas 10 ya, kelas 11 sudah kita bahas. Siapa warga negara itu? Warga negara itu adalah orang yang mendiami suatu negara secara hukum. Artinya mereka atau orang-orang itu, orang-orang warga negara itu tentu saja secara hukum ini, secara administrasi dia sudah lengkap, baik KTP, kemudian akte kelahiran, kemudian kartu keluarga atau surat yang kaitannya dengan menunjukkan bahwa dia seorang warga negara. Kemudian untuk warga negara ini punya kewajiban ya, beda dengan yang bukan warga negara. Kalau bukan warga negara tentu orang asing yang tinggal di Indonesia yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, itu punya artinya mematuhi peraturan yang ada, cuma tidak punya kewajiban untuk misalnya membayar pajak. Misalnya membayar pajak itu dia tidak punya kewajiban karena bukan warga negara. Tetapi kalau warga negara tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia, tentu harus melalui proses naturalisasi yang sesuai dengan syarat-syarat sebagai calon warga negara Indonesia. Misalnya kalau dia sudah 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia, itu boleh menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Oleh karena itu, untuk warga negara ini ada dua ya. Yang pertama adalah warga negara, yang kedua bukan warga negara. Jadi warga negara itu secara hukum memang warga negara. Secara tidak berdasarkan hukum berarti bukan warga negara. Dia hanya bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian untuk penduduk ini ada dua ya. Ada penduduk dan bukan penduduk. Siapa penduduk? Penduduk itu orang-orang atau warga negara, orang-orang yang mendiami suatu wilayah negara dengan tetap.
tetap di situ. Sejak kelahirannya, sejak nenek moyangnya di situ, itu penduduk. Sedangkan bukan penduduk, mereka yang tinggal di Indonesia hanya untuk sementara waktu. Contohnya adalah untuk turis asing yang tinggal di Indonesia itu berdasarkan paspor, keterangan paspor dan visanya itu izin tinggalnya hanya 3 bulan. Kalau sudah lebih dari 3 bulan otomatis harus dikembalikan kepada negaranya atau disuruh pulang. Bahasa kasarnya mungkin dideportasi ya. Bahasa diplomatiknya dideportasi. Warga negara yang sudah melewati keterangan paspor dan visanya itu harus kembali ke warga negaranya sendiri. Oleh karena itu izin tinggalnya untuk turis hanya 3 bulan. Beda dengan tenaga kerja asing atau TKA. Itu bisa kurun waktu tergantung perjanjian dengan negara kita. Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, tergantung dari kesepakatan bilateral kedua negara bila akan menempatkan tenaga kerja asing di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian untuk perwakilan diplomatik itu otomatis sudah menjadi, artinya bukan menjadi warga negara Indonesia, tapi tinggal di Indonesia berdasarkan keputusan perdiplomatikan atau intinya berdasarkan aturan diplomatik. Karena memang negara asing menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan seterusnya ayat 2 ayat 3, bahwa siapakah yang menjadi warga negara Indonesia itu orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang diperbolehkan menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang. Artinya melalui proses naturalisasi, melalui proses pewarganegaraan. Untuk sementara mungkin hanya ini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti apa saja kewajiban warga negara, apa hak warga negara kita akan dibahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Mungkin hanya ini saja dulu untuk kelas 12 baik di SMA negeri maupun di SMA swasta. Pak Bambang mengucapkan selamat belajar. Dan jangan lupa bahwa di masa PPKM ini kalian tetap melaksanakan atau melakukan prokes, ya. Protokol kesehatan, melakukan prokes sehingga itu sebagai kewajiban kita sebagai warga negara patuh pada peraturan negara. Apalagi ini untuk demi kesehatan ya. Bukan hanya kesehatan kita saja tetapi kesehatan semua warga negara atau penduduk di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dan nanti kalau ada tugas-tugas dari sekolah sebagai bentuk kewajiban kalian harus tetap mengerjakan tugas-tugas itu, kemudian nanti Pak Guru akan menilainya dari hasil tugas yang Anda kirimkan melalui daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.